A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana Juta Channel mempersembahkan cerita silat misteri berkabut episode yang keempat. Selamat mendengarkan. Kala itu, malam sudah memasuki puncaknya. Sementara Sandilaga masih penasaran dengan seseorang yang telah mengganggu latihannya. Keluarlah kau orang sombong, geram Sandilaga. Namun bukan orangnya yang keluar, tetapi batu-batu kecillah yang dilemparkan oleh seseorang dari kerumunan. Demi alas, bentak Sandilaga. Tetapi tiba saja terdengar tertawa seorang. Dan kemudian kaulah yang dedemit. Alas itu, sahut orang tersebut. Ternyata hanya dengan batu-batu kecil saja kau tidak mampu menghindari seranganku. Bagaimana kelak kau akan menghadapi lawan-lawan yang berkemampuan tinggi? Berkata orang yang belum mau menampakkan diri itu. Itu bukan urusanmu, geram Sandilaga. Namun kembali orang itu tertawa. Sejenak kemudian katanya, sekarang cobalah kau hindari batu-batu yang tidak terlalu besar ini. Dengan bantuan sinar rembulan serta dengan ketajaman penglihatanmu, apakah kau mampu menghindarinya? Sandilaga menjadi tegang, namun ketegangan itu buyar ketika terdengar suara, bersiaplah. Sandilaga menjadi tegang, maka dipertajam indera penglihatannya. Tidak lama kemudian dari sebuah gerumbulan melesat batu sebesar ibu jari menuju karena. Maka dengan tangkasnya Sandilaga itu melompat menghindari serangan itu. Tetapi tidak sekedar menghindar, Sandilaga pun telah meloncat ke arah gerumbulan yang menurutnya batu-batu itu dilemparkannya. Dengan kecepatan yang sangat cepat kekuatannya dari ilmu pernapas yang dipelajari. Dalam waktu yang sekejap, Sandilaga sudah sampai ke gerumbulan tersebut. Namun di saat ia dengan sepenuh tenaga menerjang ke dalam gerumbulan itu, Sandilaga tidak menemukan sama sekali orang yang dicarinya. Tetapi Sandilaga itu terkejut ketika ia mendengar tertawa seorang beberapa langkah di sampingnya. Namun ketika suara tertawa itu tidak terdengar lagi, tiba-tiba ia melihat gerumbulan yang tidak jauh darinya yang terlihat bergetar. Jangan lari kau, geram Sandilaga sambil melompat ke gerumbulan yang bergetar itu. Tetapi sampainya ke gerumbulan tersebut, ia tidak menemukan seseorang pun. Sandilaga pun menjadi semakin penasaran hingga membuatnya marah. Tiba-tiba terdengar suara yang seakan-akan berputar-putar di sekitar area itu. Sandilaga menjadi termangu-mangu. Namun tidak lama kemudian terdengar orang yang belum mau menampakkan diri itu berkata, kita belum selesai anak muda, meskipun kau mampu menghindar serangan pertamaku. Namun itu belum menunjukkan kemampuanmu, sebab aku akan melemparkan dengan beberapa batu sebesar biji nangka. Dengan demikian kau tidak akan mampu menghindar lagi. Kembali Sandilaga itu termangu-mangu. Kemudian ia berpikir untuk dapat berhadapan langsung dengan orang yang seakan-akan menguji kemampuannya itu. Ketika ia masih berpikir, maka terdengar suara orang itu lagi. Hei anak muda, apakah kau sanggup menghadapi seranganku? Atau mungkin kau takut menghadapi batu-batu kecil itu? Demi alas, geram Sandilaga. Tetapi ia pun kemudian berpikiran untuk mencari tempat yang luas yang jauh dari gerumbulan. Dengan demikian Sandilaga itu dengan mudah melihat dari manakah batu-batu itu dilemparkan. Dan apabila ia mempunyai kesempatan melihat dari mana batu itu, maka Sandilaga dapat dengan mudah menyergap orang tersebut. Dengan pikiran itu, Sandilaga pun menjawab, Kisana, bagaimana kalau kita adakan perang tanding dengan caramu itu? Jika nantinya aku yang menang, maka kau harus menunjukkan dirimu. Setelahnya kita akan teruskan dengan perang tanding yang sesungguhnya. Perang tanding dengan cara seorang laki-laki jantan. Orang yang belum mau menampakkan diri tertawa berkepanjangan. Gemanya seakan-akan membentur bukit dan memencar, menggetarkan gerumbul-gerumbul di sekitar.
Baiklah anak muda, ternyata kau anak muda yang pemberani. Aku ikuti kemauanmu itu. Sesaat kemudian, Sandilaga pun telah mempersiapkan dirinya. Ia pun melangkah ke tempat yang luas dan yang lapang, yang jauh dari gerombolan. Namun dengan sama, ia telah memperhatikan dari mana batu-batu itu akan dilontarkan. Sandilaga kemudian berdiri tegak sambil mengusapkan tenaga serta segenap daya tangkap inderanya. Namun saat itu belum terdengar suara apapun. Lalu Sandilaga mempergunakan pendengarnya serta mempertajam penglihatannya. Meskipun malam mulai berkabut, namun Sandilaga masih mampu melihat area di sekitarnya. Namun apa yang diharapkan belum juga terjadi. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa yang berkepanjangan itu lagi. Sandilaga pun menjadi geram dan marah. Demi talas, kau Kisanak, suara tertamu membuatku muak mendengarnya. Mendengar perkataan Sandilaga, tiba-tiba suara itu pun menjadi merendah. Namun ia merasakan dadanya bergetar dikala suara tertawa itu merendah dan kemudian berhenti. Luar biasa, berkata Sandilaga dalam hati. Ternyata aku sedang berhadapan dengan orang yang berkemampuan tinggi. Sementara itu, di saat suara tertawa berhenti, maka Sandilaga mendengar suara desiran lembut. Dan saat kemudian, tiba-tiba sebuah batu sebesar biji nangka telah melesat ke baunya. Memang luar biasa orang itu. Ia tiba-tiba berada di belakangku. Geram Sandilaga sambil meloncat ke samping untuk menghindari lemparan tersebut. Namun ia terkejut ketika beberapa batu telah meluncur ke arahnya. Sandilaga pun mengumpat, ternyata kau pengecut di sana. Namun tidak terdengar jawaban. Akan tetapi batu-batu sebesar biji nangka itu semakin lama semakin banyak terlontar ke arah Sandilaga. Sehingga dengan demikian ia harus berloncatan semakin cepat pula. Sambil berloncatan, Sandilaga itu pun selalu memperhatikan dari mana datangnya batu itu dilontarkan. Setelah yakin batu-batu itu terlontar, maka Sandilaga pun segera mempersiapkan diri. Sejenak kemudian ia pun sambil berloncatan menghindar. Sandilaga berusaha mendekati sebuah gerombolan di bawah tebing di mana batu itu terlontar. Aku tidak ingin direndahkan olehnya, berkata Sandilaga dalam hati. Aku harus menemukan orang itu meskipun badanku merasakan sakit. Oleh karena itulah, maka Sandilaga segera menghimpun tenaganya. Lalu sambil menghindari lontaran-lontaran itu, maka Sandilaga pun segera bersiap untuk meloncat ke arah gerombolan tersebut. Tetapi tiba-tiba saja, lontaran-lontaran batu itu telah berhenti di saat Sandilaga sudah bersiap meloncat. Sehingga tenaganya yang sudah dihimpun itu dihentakkan ke arah gerombolan. Dan gerombolan itu pun telah tersipak. Sandilaga menjadi tertegun. Ia tidak melihat seorang pun yang meloncat keluar dari gerombolan itu. Tetapi alas, aku harus menemukan geramnya. Namun ketika ia mendengar desiran halus di gerombolan yang lain, ia pun bersiap untuk meloncat. Tetapi dari arah lain terdengar lagi suara tertawa itu. Dan di sela-sela tertawa itu, Sandilaga mendengar orang yang bersembunyi berkata, "Kau luar biasa anak muda. Kau telah berhasil luput dari lontaran batu-batu itu. Tetapi itu bukan sebuah kemenangan, karena aku memang sengaja tidak ingin mengenaimu, agar kau berbesar hati. Meskipun ilmu cukup mumpuni, namun hatimu lah yang kurang mantap. Besok aku akan datang lagi dan kau akan mendapat tantangan yang lebih keras serta berat, sehingga kau harus mengakui bahwa aku yang menang dalam perang tanding ini." "Setan," geram Sandilaga. "Keluarlah, kita akan berperang tanding dengan jantan. Sudah kukatakan, waktuku tidak banyak. Orang-orang yang mencari biungmu sudah datang ke daerah ini lagi. Aku perlu mengawasinya. Namun kau harus ingat, jangan sekali-sekali memperlihatkan benda yang berbentuk bulat lempeng yang di tengahnya terdapat cakra dan dilingkari oleh bulatan kuning kemasan itu kepada orang-orang yang mencari biungmu. Sementara ini biungmu berada di tangan orang yang tidak
memburu benda itu. Jika kau sudah siap mempelajari semua ilmu yang berada di lontar itu, barulah carilah biungmu di sebuah padepokan yang mempunyai lambang seperti lambangan tersebut. Sandilaga pun menjadi termangu-mangu. Siapakah sebenarnya orang itu? Mengapa ia mengetahui tentang biungnya serta tentang benda itu? Namun Sandilaga yang masih penasaran dengan orang tersebut, ia segera meluncat menerjang gerombolan yang bergetar di sebelahnya. Karena ia mendengar desiran halus di gerombolan itu. Tetapi seperti yang telah dilakukannya, Sandilaga pun menjadi kecewa sebab ia tidak menemukan apa-apa di gerombolan tersebut. Sandilaga pun mengumpat ketika mendengar suara di gerombolan lain yang agak jauh dari tempatnya ia berdiri. Tunggu saja besok anak muda, kita akan bermain-main di tempat ini. Dengan gigi yang gemertakan, Sandilaga menahan amarahnya. Namun tiba-tiba ia telah berkelebat. Namun ia melihat seseorang yang berkelebat bagaikan terbang hilang dalam kegelapan. Namun bayang seseorang itu seperti tidak asing baginya. Ia pun termenung sejenak sambil hatinya berkata, apakah mungkin orang itu yang sudah dikenalnya dengan baik? Tetapi Sandilaga tidak mengerjakannya. Ia sadar bahwa tentu akan sangat sulit. Seandainya ia ingin mengejarnya, ia akan membutuhkan waktu. Karena harus melewati bulak serta sungai yang banyak bebatuannya cukup besar. Sandilaga saat kemudian telah merapikan pakaiannya yang sudah basah oleh keringatnya. Ia pun kemudian meloncat berlari menuju rumah pamannya yang masih mempunyai hubungan saudaranya dengan biungnya, karena Sandilaga curiga dengan orang tersebut. Meskipun orang yang masih pamannya itu lebih dahulu sampai ke kediamannya, tetapi orang tua itu tentu telah basah oleh keringat seperti dirinya. Ketika Sandilaga sampai dekat kediaman orang tua itu, ternyata hatinya yang mulai berdebar-debar. Seandainya berkatnya benar bahwa orang tua itu yang melakukan permainan itu, lalu apa yang kemudian akan ia lakukan? Namun demikian, Sandilaga pun tetap meneruskan niatnya. Kemudian ia mengetuk pintu rumah pamannya. Terdengar langkah seseorang menuju pintu, dan saat kemudian orang itu bertanya, siapa malam-malam bertandang di kubuku? Aku Sandilaga Paman Sudiro, jawabnya. Sejenak kemudian pintu itu pun telah terbuka dan terlihat pamannya yang bernama Sudiro itu sedang mengucek-ucek matanya sambil berselimut kain lurik-lurik. Daungger, malah masuk, berkata Ki Sudiro itu. Terima kasih Paman, jawab Sandilaga sambil melangkah ke dalam gubuk pamannya. Kok dengaran? Malam-malam bertamu ke gubukku, ada apa, Ger? Sandilaga terdiam sejenak. Ia memperhatikan pamannya, namun yang ia perhatikan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun yang dapat disimpulkan bahwa Ki Sudiro yang telah melakukan permainan itu. Sandilaga tidak melihat napas pamannya terengah-engah. Pakaian yang tersinari cahaya lampu ubek minyak biji jarak itu sama sekali tidak berkeringat. Jikalau keringat itu telah dihapus oleh orang tua itu, maka keringat itu pun akan timbul lagi membasahi pakaiannya. Maaf Paman, sebenarnya aku tidak ingin mengganggu istirahat Paman. Namun selagi aku sedang berlatih ilmu kanuragan, tiba-tiba saja ada orang yang menantangku dan menggangguku dengan lontaran batu-batu kecil. Ketika aku kejar, orang itu menuju ke kediaman Paman Sudiro. Orang yang bernama Ki Sudiro itu tersenyum, lalu katanya, apakah mungkin aku yang melakukan itu, Nger? Sedangkan Anggar Sandilaga sendiri mengerti bahwa aku hanya bisa memegang cangkul untuk menggarap pategan di samping gubukku, jawabnya. Aku sendiri tidak yakin, Paman, namun untuk menuruti perasaanku saja, sehingga aku memberanikan diri untuk membangunkan Paman yang sedang beristirahat. Ki Sudiro itu pun tersenyum. Kemudian katanya, oh begitu ya, yang membuat Angger sampai ke gubukku. Benar Paman Sudiro. Terus sekarang apakah kau sudah lega? Kalau bukan aku yang melakukannya, berkata
orang tersebut. Sambil mengangguk-angguk kepalanya, Sandilaga menatap wajah pamannya dengan tersenyum. Kemudian Sandilaga memohon pamit sambil minta maaf kepada orang tersebut. Malam pun telah merambat memasuki pagi dan kabut pun semakin tebal ketika Sandilaga berjalan meninggalkan kediaman Ki Sudiro. Tanpa diketahui oleh anak muda itu, orang tua tersebut dengan cepatnya telah meloncat menuju ke suatu tempat dan menghilang di gelapnya malam. Demikianlah episode 4 cerita silat misteri berkabut, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.